Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man waffa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ahadan ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa Tabligh TV yang insyaallah dirahmati Allah SWT dimanapun kalian berada, mengawali kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, tentu tak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Hingga sore hari ini Allah masih mencurahkan banyak sekali nikmatnya, Allah masih memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Terbukti kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri teladan baginda Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Tabligh TV yang insyaallah dirahmati Allah SWT, ketika kita berbicara tentang keutamaan Ramadan, tentu ada banyak sekali keutamaan Ramadan. Namun pada kesempatan yang berbahagia pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan satu saja keutamaan dari bulan Ramadan. Ya. Ada satu kisah, ya. Kisahnya salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang termasuk dari sahabat Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Ya. Ceritanya ada 2 orang dari negeri Yaman datang ke Madinah. Kemudian 2 orang ini bukan saudara kembar. Ya. 2 orang ini umurnya juga tidak sama, umurnya berbeda. Namun 2 orang ini datang dari Yaman ke Madinah, ya, mengikrarkan syahadat secara bersamaan. Artinya keduanya masuk Islam secara bersamaan. Kemudian setelah keduanya masuk Islam, setelah beberapa waktu kemudian, ya, keduanya mengikuti suatu peperangan. Ya. Kemudian yang satunya meninggal dalam peperangan atau syahid dalam peperangan. Anggap saja si A dan si B. Ya. Si A ini yang meninggal dalam peperangan. Dan si A ini ibadahnya lebih rajin dan ibadahnya lebih sungguh-sungguh dibanding si B. Yang ibadahnya tidak lebih sungguh-sungguh dibanding si A. Namun si A ketika peperangan dia meninggal dan syahid, sedangkan si B Allah masih berikan waktu dan kesempatan setahun, ya, lamanya. Kemudian setelah setahun lamanya si B tadi hidup, kemudian si B diuji sakit dan kemudian dia meninggal dunia. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi, ya. Kemudian di dalam mimpinya Thalhah bin Ubaidillah ini seakan-akan berada di depan pintu surga. Ya. Thalhah bin Ubaidillah berada di depan pintu surga ini bersama 2 orang yang datang dari Yaman yang masuk Islam tadi secara bersamaan. Kemudian ada suara memanggil dari pintu surga. Kemudian suara memanggil yang pertama yang dipanggil masuk ke surga adalah si B. Ya. Kemudian setelah jarak waktu yang begitu lama, terbentang begitu lama, kemudian si A baru dipanggil masuk ke dalam surga. Kemudian suara memanggil lagi, ya, memanggil Thalhah. Wahai Thalhah, sesungguhnya engkau belum saatnya masuk ke dalam
surga. Ya, kemudian Tolhah terbangun dari mimpinya. Kemudian setelah terbangun dari mimpinya, Tolhah ini heran. Dan kemudian Tolhah bin Ubaidillah ini menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Kemudian setelah diceritakan mimpinya kepada para sahabat terheran dan terbingung. Dan para sahabat bingung. Ya, kenapa kok bisa yang dipanggil masuk ke dalam surga si B duluan? Padahal si A ibadahnya lebih rajin, padahal si A ibadahnya lebih sungguh-sungguh, si A ibadahnya lebih semangat dibanding si B. Namun kenapa kok yang dipanggil si B dulu masuk ke dalam surga? Dan si A pun juga meninggal dalam kondisi mati syahid. Ya, kenapa kok si B yang dipanggil duluan masuk ke dalam surga? Kemudian setelah diceritakan mimpinya Tolhah tadi kepada para sahabat, kemudian sampailah mimpi tadi sampai kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, apa yang membuat kalian takjub? Ya, kemudian para sahabat mengatakan dan ada yang beranikan diri menjawab, ya, yang membuat kami takjub dan bingung adalah kenapa si A, kenapa si B yang ibadahnya tidak lebih rajin dan tidak lebih sungguh-sungguh dibanding si A, yang ibadahnya lebih rajin, yang ibadahnya lebih sungguh-sungguh, bahkan dia mati syahid. Kenapa kok yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam surga adalah si B? Kemudian Nabi mengatakan, ya, bukankah si B ini ibadah, dia masih mendapatkan kesempatan selama 1 tahun. Dia masih mendapatkan kesempatan 355 hari. Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan lagi, bukankah si B ini sholatnya masih banyak sekali rakaat yang ia kerjakan? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan lagi, bukankah sujudnya si B ini lebih banyak dibanding si A? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah si B ini masih mendapatkan 1 Ramadan dibanding si A? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, betul wahai Nabi. Kemudian Nabi mengatakan dan bersabda, sesungguhnya jarak antara keduanya terbentang antara langit dan bumi. Pemirsa Tabligh TV yang insya Allah dimuliakan Allah SWT, dari kisah mimpinya Tolhah bin Ubaidillah, ya, tentu keutamaan Ramadan, 1 Ramadan nilainya begitu besar di sisi Allah SWT. Ya, nilainya begitu dahsyat di sisi Allah SWT. Ya, bahkan orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mendahului kita, mereka para penghuni kubur, mereka jikalau diminta untuk berangan-angan, salah satu angan-angan mereka adalah ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tallahi, demi Allah, laukila min ahlil kubur, seandainya ditanyakan oleh penduduk atau penghuni kubur, tamannau, maka berangan-anganlah. Fatamannau yauman min Ramadan, maka mereka akan berangan-angan ingin dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, itu salah satu angan-angan orang yang sudah meninggal. Maka dari itu, selagi kita masih diberikan kesempatan dengan bertemu dengan bulan Ramadan, maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, mari kita tingkatkan kuantitas ibadah kita, dan mari kita semangat dan bersungguh-sungguh, ya, beribadah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini yang akan membalas Allah SWT, ya, ganjaran dan pahalanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, pemirsa Tabligh TV dimanapun berada. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.